Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gayatri Kusmaning Tias dengan NRP 50042011154 dari kelas dasar kimia organik C. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Zahra Fianita Nugraheni, SSI MSI selaku dosen pengajar pada kelas Ekosi. Di sini saya akan membahas mengenai satu senyawa yaitu CH2O atau yang sering kita sebut sebagai formaldehida. Oke, formaldehida atau yang sering kita sebut sebagai metanal atau formalin merupakan kelompok aldehida dengan rumus kimia H2CO. Nah, seperti yang kita tahu, alkana atau aldehid ini merupakan salah satu segolongan senyawa organik yang memiliki fungsi gugus fungsional karbonil yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lainnya. Nah, formaldehida ini awalnya disintesis oleh kimiawan Rusia bernama Alexander Butlerov pada tahun 1859. Tetapi diidentifikasi oleh kimiawan bernama Hoffman pada tahun 1867. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang pertama adalah mengenai sifat senyawa formaldehid ini. Sifat senyawanya terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimianya. Yang pertama ada sifat fisika. Jadi larutan formaldehida ini adalah merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, berbau tajam dan menimbulkan efek nafas tercekik. Nah, formaldehida ini termasuk ke dalam asam karena memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7, yaitu sekitar 2,8 sampai 4,0. Nah, senyawa ini juga dapat larut sempurna dalam air, alkohol, dan juga pada aseton. Selanjutnya ada sifat kimianya. Sifat kimia pada larutan formaldehida ini antara lain mudah terbakar, reaktif, dan dapat digunakan sebagai zat intermediate. Berbentuk larutan monomer ahidrat, polimer, dan turunan-turunan lainnya. Serta formaldehid ini mudah direduksi oleh hidrogen menjadi metanol dengan menggunakan katalis logam dan juga oksida logam. Oke, selanjutnya adalah jenis ikatannya. Formaldehida memiliki satu atom karbon, dua atom hidrogen, dan juga satu atom oksigen. Di sini saya sudah melambangkan karbon itu C dengan warna biru, hidrogen itu H dengan lambang H berwarna putih, dan juga oksigen dengan lambang O berwarna merah. Selanjutnya, ini memiliki struktur kimia HCHO di mana atom hidrogennya melekat pada fungsi aldehidanya. Nah, selanjutnya adalah struktur Lewisnya. Di sini sudah saya gambarkan untuk struktur Lewisnya. Karbon atau C memiliki 4 elektron valensi. Karbon di sini merupakan atom tetravalen, yaitu memiliki 4 elektron valensi dan semuanya digunakan untuk berikatan dengan atom lainnya. Karbon ini juga merupakan sebagai atom pusat, karena di antara dua atom lainnya, karbon adalah atom yang paling elektronegatif. Nah, karena itu atom C ini akan berada di tengah atau menjadi atom pusat. Selanjutnya hidrogen. Hidrogen di sini memiliki satu elektron valensi. Hidrogen di sini merupakan atom monovalen. Hanya memiliki satu elektron valensi dan elektron tersebut digunakan untuk berikatan dengan atom lainnya. Nah, selanjutnya ada oksigen. Oksigen di sini memiliki 6 elektron valensi. Oksigen di sini merupakan atom divalensi yang memiliki 6 elektron valensi dan 2 elektron lainnya digunakan untuk berikatan. Jadi, dalam struktur Lewis CH2O, atom karbon pusat membentuk 2 ikatan tunggal dengan 2 atom hidrogen dan 1 ikatan rangkap dengan atom oksigen yang sudah saya lingkari berwarna putih. Nah, di sini oktet karbon dan hidrogennya itu sudah sesuai dan hanya oksigen yang memiliki 2 pasang elektron bebas yang digambar itu dilambangkan dengan titik berwarna biru. Oke, lalu untuk resonansinya CH2O ini memiliki struktur resonansi yang berarti bahwa struktur Lewis tunggal senyawa yang tadi tidak dapat menjelaskan semua ikatan dalam molekulnya karena adanya muatan parsial dalam senyawa tersebut.
Nah, di sini terdapat muatan parsial pada oksigen yang menghasilkan delokalisasi elektron atau muatan. Ini menghasilkan perubahan susunan elektron tetapi dengan rumus yang sama. Tidak ada perubahan dalam rumus kimia atau sifat senyawanya, tetapi hanya muatan elektronnya saja yang bergeser. Nah, untuk hibridisasinya pada CH2 menggunakan teori FSEPR. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, CH2 itu kan merupakan rumus kimianya dari AX3. Nah, sesuai dengan aturannya, senyawa AX3 ini memiliki hibridisasi sp2 karena hanya ada satu orbital S dan dua orbital P dari atom karbon pusat yang dihibridisasi. Nah, ini mengarah pada hibridasi sp2. Nah, pada formaldehida ini, seperti yang ada di gambar tersebut, terdapat 3 ikatan sigma dan juga 1 ikatan pi. Selanjutnya, untuk sifatnya, formaldehida ini bersifat polar. Kenapa? Karena kemungkinan terjadi gaya dispersi London dan juga dipole moment karena terdapat perbedaan keelektronegatifan yang tinggi nih antara karbon dan juga oksigen. Sedangkan perbedaan elektronegatifan antara karbon dan hidrogen itu tidak terlalu besar. Nah, formaldehid ini merupakan kalau dilihat dari tinjauan elektrofil dan neutrofilnya, formaldehid ini merupakan elektrofil sehingga bisa dipakai dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik dan senyawa aromatik serta bisa mengalami reaksi adisi elektrofilik dan juga alkena. Oke, selanjutnya adalah kegunaan formaldehida. Seperti yang sudah saya terangkan dalam gambar ini, banyak sekali pemanfaatan formaldehida dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah formaldehida ini dapat digunakan sebagai pembasmi sebagian bakteri sehingga sering digunakan sebagai desinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Nah, formaldehid ini kan juga dikenal sebagai formalin yang dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, gudang, dan juga pembersih pada pakaian. Selain itu, dalam medis, formaldehida digunakan untuk mengeringkan kulit dan juga sering digunakan untuk membalsam sebagai mematikan bakteri serta mengawetkan bangkai. Selain itu, dalam dunia industri pun formaldehida kebanyakan dipakai dalam produksi polimer dan beberapa bahan kimia jika digabungkan dengan fenol, urea, atau melamina. Nah, formaldehida ini juga dapat menghasilkan resin yang termasuk keras sehingga dapat digunakan sebagai lem permanen. Dan masih banyak lagi nih untuk kegunaan formaldehida dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.